Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Nurdayanti dari STKIP Meranti, jurusan Pendidikan Matematika semester 3. Dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika. Dosen pengampu Vina Erita SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang aljabar dasar. Aljabar dasar merupakan cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Sekarang, mari kita simak lebih lanjut tentang aljabar dan cara menyelesaikan bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk aljabar. Nah, biasanya, suatu permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar, agar penyelesaiannya lebih mudah. Bentuk-bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien. Dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Contohnya, kayak gambar di samping ini. Kalau kamu perhatikan, bentuk aljabar di samping terdiri dari huruf X sebagai variabel, angka 2 sebagai koefisien dari nilai X, dan angka 5 sebagai konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap, jadi nilainya sudah jelas. Sementara itu, variabel adalah nilai yang belum tetap, makanya bisa berubah-ubah. Kemudian variabel bisa disimbolkan menggunakan huruf, misalnya A, B, C, X, Y, dan lain sebagainya. Terakhir, koefisien. Koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Suatu variabel pasti punya yang namanya koefisien. Selanjutnya kita bahas istilah-istilah dalam aljabar. Selain istilah konstanta, variabel, dan koefisien, dalam aljabar, kamu juga menemukan istilah lain seperti suku maupun faktor. Suku yaitu sebuah konstanta atau variabel beserta koefisiennya. Antar suku bisa digabungkan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Contohnya, 8 terdiri dari satu suku yang berupa konstanta. 9A ditambah 2B terdiri dari dua suku, yaitu 9A dan 2B, yang dihubungkan menggunakan operasi penjumlahan. 3N pangkat 2 dikurang 2N dikurang N terdiri dari 3 suku, yaitu 3N pangkat 2, 2N, dan N, yang dihubungkan menggunakan operasi pengurangan. Suku bisa dibedakan menjadi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Dikatakan suku sejenis jika variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Tapi jika keduanya berbeda, disebut dengan suku tidak sejenis. Contohnya, 2P pangkat 2 ditambah 5P pangkat 2 disebut suku sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya sama. 2X kurang Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2 Y disebut suku tidak sejenis karena variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Selanjutnya, faktor. Faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan lain. Contohnya, M kali N kali O atau M kali N kali O. Faktornya adalah M, N, dan O. Selanjutnya kita bahas tentang operasi hitung aljabar. Setelah kamu mengetahui bentuk dan istilah dalam aljabar, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Kita bahas 3 dulu, yaitu operasi bentuk aljabar: penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Penjumlahan bentuk aljabar. Syarat suatu aljabar bisa dijumlahkan adalah suku-sukunya harus sejenis. Masih ingatkan dengan pengertian suku sejenis? Supaya lebih paham, kita coba kerjakan soal berikut. Contoh soal, sederhanakanlah bentuk 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang 3C.
Penyelesaiannya, kita hanya perlu menyusun atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku sejenis berarti variabelnya harus sama. Setelah dikelompokkan, kita bisa jumlahkan aja koefisiennya. 5A dikurang 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurang 3C, yaitu sama dengan 5A ditambah 6A dikurang 2B ditambah 4B dikurang 3C, sama dengan 5 ditambah 6A ditambah min 2 ditambah 4B dikurang 3C, sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11A ditambah min 2 ditambah 4, hasilnya 2B dikurang 3C. Selanjutnya kita bahas pengurangan bentuk aljabar. Sama seperti operasi penjumlahan aljabar, kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Contohnya, kurangkan 9A dikurang 3 dari 13A ditambah 7. Itu sama dengan 13A ditambah 7 dikurang 9A dikurang 3, sama dengan 13A ditambah 7 dikurang 9A ditambah 3, sama dengan 13A dikurang 9A ditambah 7 ditambah 3, sama dengan 13 dikurang 9A ditambah 10, 7 ditambah 3 hasilnya 10. Jadi hasilnya sama dengan 13 dikurang 9A hasilnya 4A ditambah 10. Selanjutnya kita bahas perkalian bentuk aljabar. Kita lanjut ke operasi perkalian pada aljabar. Berbeda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa diselesaikan jika suku-sukunya sejenis maupun tidak sejenis. Pada aljabar, simbol perkalian ditulis dengan kali atau titik ataupun hanya dipisah dengan tanda kurung. Operasi perkalian bentuk aljabar bisa kita selesaikan dengan metode distributif. Yang pertama kita bahas perkalian aljabar antara satu suku dengan suku 2. Kita tinggal mengalihkan A terhadap B dan A terhadap C. Contohnya 5 dikali 3P ditambah 3Q hasilnya sama dengan 15P ditambah 20Q. Selanjutnya kita bahas perkalian aljabar antar suku 2. Kita kalikan aja A terhadap C, A terhadap D, B terhadap C, dan B terhadap D. Contohnya, selesaikan perkalian bentuk aljabar berikut. 2X ditambah Y dikurang 5X dikurang 3Y. Hasilnya sama dengan 2X dikali 5X ditambah 2X dikali min 3Y ditambah Y dikali 5X ditambah Y dikali min 3Y. Sama dengan 10X pangkat 2 ditambah min 6XY ditambah 5XY ditambah min 3Y pangkat 2 sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 6XY ditambah 5XY dikurang 3Y pangkat 2 sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 1XY dikurang 3Y pangkat 2 sama dengan 10X pangkat 2 dikurang 3Y dikurang 3Y pangkat 2. Sekian penjelasan tentang aljabar dasar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.